adik-adik, berjumpa kembali bersama dengan Kak Vio di sini, tentunya di Akses Belajar. Nah, adik-adik, untuk kali ini Kak Vio akan membahas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan? Yuk, ikuti video pembelajaran bersama dengan Akses Belajar. Dan jangan lupa, bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Adik-adik tahu nggak, ternyata bumi kita ini berputar loh. Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi bumi disebut dengan kala rotasi. Ini sekitar 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Biasanya dibulatkan menjadi 24 jam atau seharian ya adik-adik, seperti itu. Lalu ada akibatnya nggak ya Kak? Ada nih adik-adik. Akibat yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Jadi adanya siang dan malam yang adik-adik dan kita semua alami adalah akibat dari rotasi bumi. Seperti itu adik-adik. Lalu akibat yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Ini seolah-olah ya matahari ini bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan tenggelam. Seperti itu adik-adik. Lalu akibat yang ketiga adalah adanya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama WIB atau waktu Indonesia Barat, lalu yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga adalah WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, selisih dari WIB ke WITA ini terpaut sekitar 1 jam. Itu adik-adik. Begitu pula dengan WITA ke WIT atau waktu Indonesia Timur ya, sama juga 1 jam. Untuk WIB ke WIT ini terpautnya berarti 2 jam. Seperti itu adik-adik. Lalu akibat yang terakhir adalah pembelokan arah arus laut atau biasa yang disebut dengan efek Coriolis. Seperti itu adik-adik. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama angin laut. Ini adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, biasanya terjadi pada siang hari. Lalu yang kedua adalah angin darat. Nah, ini sebaliknya ya dari angin laut, yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut. Ini biasanya pada malam hari dan ini biasanya digunakan para nelayan ya untuk mencari ikan, seperti itu. Lalu tadi kan sudah dibahas tentang rotasi bumi ya adik-adik ya. Kita akan masuk ke revolusi bumi. Nah, apa ya itu revolusi bumi? Revolusi bumi ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari ya, 1 kali putaran. Nah, untuk 1 kali revolusi bumi ini disebut dengan kala revolusi. Waktunya adalah sekitar 365 seperempat hari atau yang biasa dibulatkan 1 tahun. Seperti itu adik-adik. Lalu ada akibatnya nggak ya Kak? Sama seperti rotasi tadi ya. Ada akibatnya juga nih untuk revolusi bumi. Akibat yang pertama adalah perbedaan musim. Nah, setiap bagian di dunia ya mempunyai perbedaan musim nih adik-adik. Ada yang musim salju, musim penghujan, musim gugur, musim semi, seperti itu adik-adik. Itu dikarenakan adanya revolusi bumi. Lalu akibat yang kedua adalah lamanya siang dan malam. Kemudian akibat yang ketiga adalah gerak semu matahari. Seperti itu adik-adik. Lalu akibat yang keempat adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang ada banyak kan ya. Ada Scorpio, ada Libra, Taurus, Capricorn, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Lalu akibat yang terakhir adalah untuk penanggalan kalender Masehi. Nah, untuk yang seperempat tadi biasanya ditambahkan nih. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Biasanya kita sebut dengan tahun kabisat. Seperti itu. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Ini adalah tentang gerhana bulan. Apa ya itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah ketika matahari, bumi, bulan berada pada 1 garis. Seperti itu. Contohnya seperti di samping Kak Vio ini ya. Nah, gerhana bulan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gerhana bulan total
Artinya adalah bulan, posisi bulan berada pada umbra bumi. Seperti itu adik-adik. Lalu yang kedua, gerhana bulan sebagian. Nah, ini posisi bulan berada pada penumbra bumi. Kak Vio, umbra sama penumbra apa ya? Nah, umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah dan sangat gelap pada saat terjadi gerhana. Lalu penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap dan tidak tembus pandang. Seperti itu adik-adik, itu tadi umbra dan penumbra. Oke, kalau kita tadi sudah bahas tentang gerhana bulan, kita akan membahas tentang gerhana matahari ya. Gerhana matahari adalah ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis. Nah, kalau gerhana bulan tadi, posisi bumi ini berada di tengah antara matahari dan bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari ini adalah posisi bulan yang berada di tengah. Jadi antara matahari dan bumi. Seperti itu ya adik-adik. Lalu ini gerhana matahari juga dibedakan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah gerhana matahari total. Artinya adalah umbra bulan menghalangi bumi. Jangan lupa ya definisi dari umbra tadi. Lalu yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Nah, ini artinya adalah penumbra bulan menutupi sebagian dari permukaan bumi. Seperti itu adik-adik. Lalu yang selanjutnya, Kak Vio punya materi tentang gerhana matahari cincin. Apa ya itu gerhana matahari cincin? Artinya adalah umbra bulan menghalangi bumi, namun bulan pada saat terjadi gerhana itu berada di titik yang paling jauh dari bumi, sehingga seolah-olah kita melihat, wah, mataharinya bercincin. Seperti itu adik-adik. Nah, sekian dulu ya materi yang Kak Vio sampaikan untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tentunya bersama dengan Akses Belajar dong. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan.